Salim lah. Dia tuh lagi nggak mau kak. Nggak kayaknya backload sehari-hari. Oh iya Kak. Ini kak. Jadi ke harian. Memasuki sampai temen. Mana itu? Ada lagi ada kegiatan. Oh ya Kak. Nih. Duduk lah. Tante. Oh iyalah, memang kan kita gemoy. Request ya. Belum datang. Indah Astuti. Iya kita situ ya. Apa namanya ngapa? Tahu semua tahu. Ya silakan. Sorry, mama itu. Aku taksin ya. Nah dia gitu ada musik.
Selamat sore, saudara. Yang sore ini hadir di rumah ini untuk memperingati ulang tahun yang ke-76 mama kami, Mama Ibu Bendanita yang tercinta. Kami terima kasih yang tak terhingga untuk mengasih Ketepa maupun ya Tante Yen, Om Denny, dan semua saudaraku yang bisa hadir pada sore ini. Misa sore ini akan dipimpin oleh Pastor Ino yang berkenan untuk memimpin misa. Kami terima kasih Pak Ino karena sore ini dapat memimpin doa misa syukur untuk ulang tahun mama kami. Kami persilahkan sama Pastor untuk memulainya. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat lagu pembukaan di lembar kertas yang dibagikan dengan gembira. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon damai terlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudara terkasih, keluarga besar dari mama kita Ibu Bernadette yang kita semua yang penuh sukacita sore hari ini. Selamat sore semuanya. Puji Tuhan, ya meskipun 2 hari ini cuaca nggak jelek, walaupun kita tahu sebab pada bilang musim hujan nggak juga sebenarnya ya. Lalu kemudian kita juga hari ini secara khusus memberikan anugerah rahmat Roh Kudus yang luar biasa sebagai hadiah ulang tahun untuk mama kita di ulang tahunnya ke-76. Nanti sesudah sebelum persembahan nanti kita juga persembahkan semua keberadaan mama kita Ibu Bernadette dalam Ekaristi. Nanti sebelumnya kita menerima anugerah sebagai hadiah hari ulang tahun beliau, menerima anugerah perminyakan suci. Seringkali ada satu kesalahpahaman, bukan seringkali, memang saya sangka ada kesalahpahaman besar di antara umat beriman, terutama Katolik. Ya, orang selalu pikir bahwa minyak suci itu adalah sakramen terakhir. Ya, salah, itu salah besar. Kita tidak pernah ajarkan bahwa sakramen yang minyak suci itu disebut sakramen terakhir, tidak pernah. Ya, apalagi orang mintanya ketika sudah ngap-ngap di ruang ICU. Aduh, memprihatinkan sekali. Justru rahmat yang besar ini sebenarnya harus diterima ketika dalam keadaan sadar. Dan bila perlu yang bersangkutan sendiri yang minta. Nah, tapi kalau misalnya kita sebagai keluarga besar akan memberikan kepada mama kita di hari ulang tahunnya, tentu ini merupakan satu anugerah besar dari Tuhan untuk beliau. Ya,
selama hidupnya. Kita mohon tetap penyertaan dan bimbingan Tuhan untuk beliau yang terbaik tentunya, dan semoga hati beliau dengan penuh sukacita ya. Nah karena itu baiklah kita satukan hati kita, niat baik kita semua dalam doa-doa, dan terlebih dahulu kita mohonkan belas kasih dan pengampunan untuk dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami supaya kami dibebaskan dari kekuasaan dosa. Kristus kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami supaya kami mengikuti jejak-Mu dan memperoleh keselamatan. Tuhan kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Tuhan Allah yang kekal dan kuasa, hari-hari hidup kami berlangsung dari kemurahan hati-Mu. Kami percaya dan kami bergembira dan boleh bersuka cita dalam keluarga besar ini untuk merayakan hari ulang tahun kelahiran hamba-Mu, Ibu Bernadette Mikael Muret, yang merupakan anugerah rahmat bagi keluarga besar kami di usianya yang ke-76. Kami percaya segala rahmat yang telah Kau limpahkan kepadanya sewaktu hidup sampai saat ini, kiranya Engkau lanjutkan sukacitanya di masa tuanya dan juga di saat-saat di mana beliau mengalami kelemahan, kesakitan maupun juga menanggung segala penderitaan. Kami percaya akan rahmat-Mu yang menyertai dia agar dia memperoleh senantiasa sukacita ketika melihat anak cucunya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, bersatu di Kaunan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Bilangan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Lagu antar bacaan. Sabdamu Bapa bagai air segar.
Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Garam dan terang dunia, jadikanlah hidupmu saksi bagi kebenaran. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus menurut tulisan Santo Matius. Pada waktu itu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kamu ini adalah garam dunia. Jika garam itu tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang di jalan. Kamu ini ada terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki tiang, dan sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Moga-moga berkat pewataan Yesus ini dosa-dosa kita dilebur. Saudara-saudara terkasih, dulu seringkali kita dengar orang mengungkapkan satu kalimat yang mungkin sekarang orang mikir-mikir dulu kalau mau diungkapkan kalimat itu, ya, apakah itu orang itu punya nama, punya jabatan, atau umur yang panjang, ya, umur yang sudah lumayan tua, sehat walafiat, ya. Kadang-kadang seperti memberi nasihat atau mengingatkan anak cucu cicit bahkan, ya. Seringkali orang suka mengatakan, kalian jangan macam-macam. Kami ini, ya, nenek ini sudah makan banyak garam, katanya, asam garam, ya kan? Pernah dengar istilah itu, kalimat itu, sudah banyak makan garam. Artinya mungkin maksud dia ini sebagai satu pepatah yang mengatakan bahwa dia sudah punya pengalaman hidup, ya, sudah banyak garam yang dimakan. Tapi zaman ini saya sangka orang hati-hati pakai istilah itu, karena orang tidak mau melihat terlalu lama atau terlalu jauh menafsirkan makna dari arti kata sudah banyak makan garam, ya. Karena sekarang apa-apa pun orang bilang hati-hati, ya, jangan terlalu banyak garam, jangan terlalu asin dan segala macam, kan? Itu. Lalu kalau orang yang terlalu pelit, dibilang apa? Masin katanya, kan? Pelit gitu. Asin, garam. Bahasa Jermannya apa? Bahasa Jermannya garam. Gare, pintar. Itu yang tadi saya mau bilang. Gare rasanya pada. Saya coba telusuri, ya, kenapa garam itu sampai dibilang pada, kan? Karena rupanya ada unsur-unsur yang melengkapi sehingga mempunyai nilai rasa tertentu, makanya disebut pada, ya. Sebenarnya mungkin bahasa itu sendiri, ya, mungkin terlalu istilahnya terlalu terbatas perbendaharaan katanya sehingga nggak ketemu kata bahwa garam itu rasanya asin, ya. Karena kalau di bahasa-bahasa yang lain tidak jauh dari kata garam dengan asin itu sendiri, ya. Nah, itu kalau orang terlalu
itulah seperti tadi pastor katakan bahwa kalau orang itu terlalu pelit atau segala macam katanya itu dibilang masin. Masin artinya pelit, ya susah sekali ya. Dan kalau di dalam istilah-istilah bahasa lain itu garam itu kembali seperti zaman dulu. Zaman dulu kalau ingat ya, saya ingat tahun 70-an 80-an tuh garam tuh nggak ada seperti garam sekarang. Dia bentuknya tepuk gitu. Ya. Itu saya masih ingat dulu itu ketika masih masa-masa PKI, nggak jauh, nggak lama, waktu saya masih kecil ya. Kadang kita harus pergi sembunyi-sembunyi pinjam garam dengan tetangga sebelah ya, karena memang susah zaman itu. Nah, lalu kemudian Yesus memberi perumpamaan tentang garam dan terang dunia ya. Kita kenal garam dan terang, kita kenal istilah garam yang tadi sudah saya tanya bahwa rasanya padat ya, rasanya asin ya. Itu kita di sini, di dunia kita, di dunia timur ya, mungkin boleh katakan ya se-Asia lah semua di dunia kita. Tapi rupanya di salah satu tempat, bukan salah satu tempat, di tempat di mana Yesus hidup di masanya ya. Makanya Yesus mengatakan jika garam itu menjadi tawar, dengan apa dia diasinkan? Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara boleh dengar sedikit apa kira-kira maksud kok Yesus bisa sampai mengatakan jika garam itu menjadi tawar. Kita di sini mungkin tidak pernah ketemu ya, terutama ibu-ibu yang biasa masak di dapur ya. Pernah tidak ketemu garam yang nggak ada rasanya? Tidak pernah kan? Nah, kadang-kadang itu kita pikir tidak masuk akal ya. Kok sampai Yesus mengatakan garam itu hilang rasanya? Silakan masuk saja yang baru datang, yang tidak usah sungkan-sungkan. Terima kasih. Saya sangat mengerti ya. Karena hari-hari selalu bertemu. Ini jangan-jangan kebanyakan garam juga. Nah, kebetulan tadi siang juga diajak satu kelompok ibu-ibu makan siang. Memang rata-rata masakan restoran itu asin semua. Bisa jadi ada sedikit dahak jadinya. Gara-gara mau ngomong tentang garam. Baik, jadi kita tidak mungkin bertemu di tempat kita hidup sampai saat ini, belum pernah kita ketemu namanya garam itu hilang rasa atau menjadi tawar ya, kecuali kita masak di basuman yang barek-bareknya sakit hanya, memang tidak ada rasa. Nah, tapi itu bukan bukit gareknya, tapi kuahnya, airnya kan. Kalau garam itu tetap rasanya asin. Ya, kita di sini di dunia Yesus itu tidak, di Yahudi terutama ada satu tempat. Saya sebagian dari kita sudah pernah ke tempat itu. Ya, saya mau cerita tentang Israel sedikitnya, bukan Israel yang sekarang perang bukan, tapi saya mau cerita tentang daerah di mana yang disebut dengan Laut Mati gitu ya. Maka sampai Yesus bisa memberikan perumpamaan kenapa garam itu bisa hilang rasanya, tawar. Ya, baik. Jadi di Israel, di tanah Israel di antara Yordania dengan negara aman itu ada di tengah-tengahnya, di antaranya ada disebut dengan Laut Mati ya, Laut Mati. Kalau Laut Mati, kalau yang pernah ke Israel itu kalau entah siapapun tidak bisa atau tidak pandai berenang pun nggak usah takut-takut. Ya, terjun aja situ pasti timbul, nggak mungkin tenggelam ya. Tetapi dengan catatan mata harus tertutup karena itu sangat berbahaya ya, kena airnya kalau mata ya. Nah, boleh coba rasakan airnya tuh, namanya pun Laut Mati. Jadi kenapa disebut Laut Mati? Karena itu satu tempat ya seperti danau, dia hanya menampung air masuk, tidak pernah keluar. Dia keluar dengan uap.
Ya, sehingga kalau disimbolkan dengan laut mati itu memang simbol orang yang memang tidak pernah atau tidak bisa berbagi dan seterusnya lah ya kan. Oke lah, itu dipakai mereka di sana istilah-istilah itu. Oke, saya hanya mau menekan bagaimana kita paham tentang garam yang tidak ada rasa. Ya, kalau ke sana di laut mati air asinnya luar biasa. Saking asinnya sampai pahit. Boleh coba yang pernah ke sana? Yang pernah ke sana angkat tangan. Pernah rasakan Bu air laut mati pahitnya luar biasa ya, saking asinnya ya, tidak ada kehidupan di dalam air itu ya, itu. Dan apa namanya, lumpurnya itu bagus sekali untuk kulit, terutama ibu-ibu yang sudah keriput dan oleh langsung kencang ya. Biasa saya suka ganggu ibu-ibu itu misalnya sampai dari kapak sawah di maskeran segala macam. Tidak secepat itu juga lah. Memangnya mujizat atau sulap. Baik, nah saya lanjutkan. Nah, saya ingat saya pertama kali pergi ke Israel tahun 2006 ya, tahun 2006. Dan sebelumnya kan sebagai pastor saya kan sudah belajar kitab suci, nenek-nenek segala macam. Saya penasaran juga, apa maksudnya istilah kok sampai laut itu, maksudnya garam itu kok bisa hilang rasanya? Ya pengen tahu. Sampai di situ, ya, saya juga pengen tahu benarkah garam di sini bisa hilang rasanya? Ya, jadi ini laut mati, di dalamnya air, jelas airnya air laut. Memang mati itu rasanya tadi sudah dibilang pahit. Nah, namanya pinggir laut itu selalu pasir kan, ya, pinggir laut kan selalu pasir. Nah, pasirnya ini, ya, pasir-pasir ini itu biasanya ada di sekitar laut. Nah, pasirnya ini yang di sana, yang di laut mati, bukan seperti pasir kita di sini. Itu hasil dari air laut. Kalau kita bikin, misalnya kalau kita lihat orang bikin garam, ladang garam, ya, ambil dari air laut, dikeringkan di pinggir laut itu menjadilah garam. Ya, nah kalau di sana air garam yang menguap itu ada di pinggir laut mati, ya, di pinggir laut mati. Nah inilah garam, ya, garam yang sudah berupa butiran seperti pasir, ya, seperti pasir. Nah karena saya tahu bahwa itu adalah garam, makanya saya pengen tahu, ingin coba penasaran kan belajar kitab suci, kok garam kok rasanya tawar. Jadi saya itu peserta ziarah, ibu-ibu semua sudah pada turun, saya sengaja duduklah di pasir itu kan, ya malu-malu aja gak pengen tahu, peganglah pasir agak dari belakang, cobalah gitu kan, ya malu-malu lah kan, gengsi juga rasanya kok pastor baru, memang nggak ada rasa. Nah itu garam tadi, nggak ada rasa. Nah kenapa itu bisa terjadi? Itu rupanya, ya, karena saking asinnya laut itu sampai tidak ada kehidupan, ya, ketika dia menguap itu memang hilang rasanya, rasa asinnya itu nggak ada, rasa pahitnya pun sudah ada. Ya, saya waktu itu ibu nggak coba ya, Mas, ya, hanya coba lautnya saja, lautnya pahit, ya, itu garam itu. Nah, itu yang Yesus katakan, ya, Yesus beri perumpamaan tentang garam yang hilang rasanya, ya. Nah itu seperti laut mati. Bahkan katanya jadi orang jangan seperti laut mati, ya, karena otomatis garamnya yang dihasilkan dari kehidupannya sendiri itu tidak ada artinya bagi orang, tidak akan dipakai orang untuk masak, akan diinjak-injak orang di jalan. Nah, itulah istilah yang Yesus pakai dalam kitab suci untuk itu. Nah sebenarnya apa yang mau disampaikan kepada kita? Nah kadang dalam kehidupan kita nggak usah bicara, zaman ini bukan bicara soal umur, ya, apalagi kita ada perayaan ulang tahun dan segala macam, dan lagu ulang tahun sampai hari ini masih sangat eksis, ya, belum ada dengar ada siapapun mau mengubah baik itu dengan menyanyikan lagu apa, nanti sebentar lagi kita pasti nyanyikan lagu itu, apa lagunya? Panjang umurnya, kan? Saya bilang boleh-boleh saja, kalau Tuhan memang sangat baik, dia pasti akan menganugerahkan panjang umur. Tapi apa artinya panjang umur jika
isi hidup itu ya seperti tadi itu adalah laut mati yang akhirnya nggak ada artinya, nggak ada gunanya, nggak ada fungsinya. Nah, nampak dari isi kehidupan kita berarti ada rasa, ada rasa garamnya, ada rasa asinnya, itu biasanya dari keturunan, dari anak, cucu, keluarga, sanak saudara dan lain-lain. Kita juga percaya bahwa sore ini kita semua keluarga besar yang berkumpul untuk mama kita, untuk nenek kita, ya, Ibu Bernadette, sehingga nampak bahwa seluruh kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan, dia bukan garam, bukan bagian dari garam yang kehilangan rasanya, ada nilainya dalam kehidupan. Dan semoga di masa tuanya mungkin juga dalam keadaan terbatas, masih harus bareng tempat tidur dan segala macam, semoga Tuhan senantiasa memberikan beliau sukacita dan juga tetap ketabahan tentunya, dan juga tentu menganugerahkan kepada kita semua masing-masing, semua anggota keluarga, terutama anak cucu yang mengasihi beliau, kita memberi perhatian khusus sehingga tetap beliau merasa disukacitakan oleh Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Itulah kita menjadi garam, menjadi saksi untuk kehidupan beliau di masa tuanya, beliau di masa sulitnya, mungkin kelemahannya, bahkan mungkin sekali-sekali waktu mood tidak baik, ya, perasaan tidak nyaman karena mungkin kurang istirahat dan lain-lain. Tapi yang paling penting bahwa kita berdoa beliau tetap sehat dan Tuhan memberi yang terbaik selama masa tuanya. Terlebih nanti sebentar kita menerimkan minyak suci. Ya, minyak suci ini bukan minyak terakhir, sekali lagi ini adalah minyak pengurapan, peneguhan. Karena dalam bahasa Latinnya disebut oleum infirmorum, oleum itu minyak, infirmorum, peneguhan kekuatan. Ya, jadi ketika beliau lemah, beliau rasa tidak nyaman, kita berharap Tuhan senantiasa meneguhkan dia, memberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran dan lain-lain. Ya, nah makanya sangat disayangkan kalau minyak ini baru diterimakan orang yang sudah stadium terakhir, udah ngerti apa-apa, karena dia tidak disadari bahwa sakramen ini sangat bernilai baginya. Ya, di dalam ordonya Romo Yohanes Indra Kusuma itu ada retret khusus tentang untuk perminyakan minyak suci bagi semua orang, mulai dari usia usia komuni pertama sampai masa tua. Bahkan di Bandol sekarang saya dengar katanya setiap minggu kedua dalam bulan ada pemberian minyak suci bagi umat yang hadir dalam misa itu. Ya, jadi supaya kita jangan salah paham. Minyak suci itu sebagai minyak terakhir, dan ya kalau keburu dan kalau ada ketemu pastornya, kalau enggak gimana? Kita menanggung dosanya. Nah, lebih baik ketika dalam keadaan sadar kita minta sekiranya, ya, mohon amit-amit dijauhkanlah, sekiranya bahwa memang pada saat dimana Tuhan mengambil kita dari dunia ini dalam keadaan yang mungkin sangat sulit, tengah malam, ada di perjalanan atau dalam peristiwa apapun, ya, kita tidak terlambat, kita sudah menerimanya. Dan kalau memungkinkan lagi, kalau memang kita mau, karena ini salah satu sakramen dari 7 sakramen, jadi ada 3 sakramen yang boleh terima berulang kali, termasuk satunya yaitu ada 4 sakramen yang boleh terima berulang kali, lebih dari 1 kali, termasuk yaitu minyak suci. Nah, karena itu ketika sekarang memang kita beri hadiah hari ini di hari ulang tahun beliau dengan minyak suci, dan kalau misalnya pada suatu saat diperlukan dan kalau memang mau dari pihak keluarga ingin memberikan kepada beliau, masih boleh dimintakannya nanti kepada pastor setempat atau pastor yang bisa melayani. Itu sedikit sekedar tambahan keterangan kita supaya kita semakin mengerti sebenarnya tradisi gereja Katolik yang begitu kaya, kita terlalu sempit memahaminya. Ya, sekarang mari sebelum menyampaikan doa-doa permohonan kita mengikuti upacara pemberian minyak suci.
ucapan syukur atas minyak suci. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang Maha Kuasa, sebab Engkau mengutus Putra-Mu ke dunia untuk menolong dan menyelamatkan kami. Terpujilah Allah Putra Tunggal, sebab Engkau menjadi manusia seperti kami untuk menyembuhkan segala kesakitan kami. Terpujilah Allah Roh Kudus Sang Penolong, sebab Engkau menguatkan badan kami yang lemah dengan daya ilahi yang abadi. Ya Tuhan, hamba-Mu Ibu Bernadette Mikael murid ini akan diurapi dengan minyak kudus ini sebagai tanda kepercayaannya. Semoga ia memperoleh kekuatan dan ketabahan batinnya untuk dapat menanggung segala kelemahan dan derita di hari sukacita, di hari ulang tahun beliau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Semoga berkat pengurapan yang kudus ini, Tuhan yang rahim membantu Ibu Bernadette dengan kekuatan Roh Kudus. Semoga Ibu dibebaskan dari segala dosa dan ditabahkan dalam penderitaan dan diselamatkan. Aku mengurapi dalamnya keselamatan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mengurapi dalamnya Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menjadi manusia lemah seperti kami supaya Engkau menyelamatkan semua orang dan Engkau menyembuhkan yang lemah dan sakit. Pandanglah hamba-Mu Ibu Bernadette ini dengan kasih sayang. Atas nama-Mu kami telah mengurapinya dengan minyak suci. Maka kami mohon hiburlah dia dengan daya kehadiran-Mu. Segarkanlah dia dengan daya kuasa-Mu, sehingga dia dapat memperoleh kembali kekuatannya dan mengatasi kemalangan. Sebab Engkau Tuhan dan pengantara kami. Kita semua bangkit berdiri, doa penumpangan tangan. Pastor akan menumpangkan tangan atas beliau, dan kita semua boleh mengulurkan tangan kita menumpangkan ke atas. Kita serahkan nama Tuhan kita Yesus Kristus yang berkenan kini hadir dalam kekuatan rahmat-Nya. Dengan kekuatan rahmat-Nya juga mengusir segala yang jahat dan membebaskan mama kita, nenek kita dari segala noda dosa. Kita serukan dengan nama Tuhan kita Yesus Kristus yang Maha Kudus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Marilah berdoa. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau mengetahui baik setiap orang. Engkau selalu mengampuni dosa dan tak menolak siapapun yang memintanya kepadamu. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada Ibu Bernadette ini dalam menghadapi masa tuanya. Semoga ia memperoleh kekuatan dalam kelemahan, juga memperoleh ketabahan berkat pengurapan minyak suci yang telah diterimanya, dibantu oleh doa-doa yang timbul dari iman kami. Sudilah menghapus dosa-dosanya dan berilah dia anugerah cinta-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan menyampaikan doa-doa permohonan kita, doa umat.
Saudara-saudara terkasih, rahmat Tuhan kita Yesus Kristus kiranya berkenan hadir dalam kehidupan kita masing-masing. Kita syukuri hari yang penuh rahmat ini untuk mama kita, untuk nenek kita, Ibu Bernadette ini. Maka kita sampaikan doa-doa permohonan ini. Ya Bapa, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu karena Engkau telah memberikan kami orang tua yang baik hati. Pada hari ini, Mama Piang Bernadetta merayakan ulang tahun ke-76. Kami berterima kasih atas segala berkat dan bimbingan-Mu yang telah diberikan kepada orang tua kami ini. Bapa yang pengasih, kami mohon, lindungilah hari-hari selanjutnya. Berikanlah Mama Piang Bernadetta kesehatan yang lebih baik. Perlindungan dan penyertaan-Mu senantiasa selalu bersamanya dan menguatkan imannya akan Engkau. Marilah kita mohon. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh orang tua kami dimanapun mereka berada, agar selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dalam melaksanakan aktivitas. Dan curahkanlah Roh Kudus-Mu agar mereka dapat mendidik kami anak-anaknya, sehingga kami menjadi pribadi yang baik dan menjadi berkat bagi sesama. Kami juga mendoakan orang tua kami yang sudah menghadap kehadirat-Mu, agar mereka damai bersama-Mu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk anak-anak kami yang menjalani studi, agar selalu semangat dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai pelajar dan mahasiswa, agar cita-cita mereka dapat tercapai. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk usaha-usaha kami agar dapat berjalan dengan lancar. Bimbinglah kami dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dalam pekerjaan, agar tetap semangat dan tidak putus asa, dan tetap yakin Engkau selalu menyertai kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk kami semua yang hadir di sini. Berilah supaya terang Roh Kudus selalu menerangi hati dan pikiran kami, agar dengan Engkau kami dapat mewartakan kasih setia-Mu melalui karya-karya kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur atas hari rahmat bagi kami di masa Prapaskah ini. Namun kami lebih bersyukur lagi bila Engkau mengizinkan kami senantiasa melihat orang tua kami, secara khusus Ibu Bernadette, dalam sukacita, melihat anak cucunya dalam keadaan sehat walafiat jiwa dan raga. Semua doa permohonan kami sampaikan kepada-Mu dari pengantaran Kristus Tuhan kami. Lagu persembahan hati. Berdoalah saudara-saudara sekalian supaya persembahan dan persembahan-Mu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh Allah yang kudus.
Allah Bapa yang Maha Kudus, bersama roti dan anggur ini kami persembahkan kepadamu seluruh keberadaan hambamu Ibu Bernadette Mikael Muret, yang merupakan anugerah kehidupan di mana hari sukacita yang boleh kami rayakan dalam keluarga besar ini. Terima juga persembahan diri kami, keluarga kami masing-masing dengan rahmat-Mu. Berikanlah anugerahkanlah dia senantiasa kesehatan jiwa dan raga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan serta-Mu. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan Engkau sudi memberikan bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi segala kerapuhan kami. Ketika kami jatuh binasa karena dosa, Engkau datang menyelamatkan kami. Dengan Kristus itu pula, melaskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Berkenankanlah kami memadukan suara turut memuji Engkau sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kudus Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan untuk menanggung sengsara dan rela dia mengambil roti, mencap syukur kepadamu, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berjamuan dia mengambil piala, sekali lagi mencap syukur kepada memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang tumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukan ini sebagai kenangan akan aku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimbungi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar seluruh bumi, akan Engkau menyempurnakannya dan mencintakan kasih persatuan dan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Agustinus, Uskup Emeritus Monsinyur Hieronim Bumbun, serta semua rohaniwan. Kami bersyukur atas rahmat anugerah kehidupan di usia yang ke-76 bagi hamba-Mu Ibu Bernadette Mikael Muret ini. Kami percaya Engkau menganugerahkan yang terbaik dalam masa-masa tuanya dan anugerahkan kesehatan serta kekuatan bila beliau dalam keadaan lemah dan dalam kesulitan. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, harapan akan bangkit, dan kesemua telah berpulang dalam kerahim-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasih kami semua agar Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peron Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul serta semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami berkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantar Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan
pengantaran dia, bersama dia, dalam dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan yang Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat, surilah memberi kami damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan pelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membagikan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, yang memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai serta kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Tuhan, damai Tuhan kita Yesus Kristus bersama-Mu. Dalam damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, dialami domba Tuhan kita Yesus Kristus yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Kita akan terlebih dahulu menerima komuni kudus pada Mama.
Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Bapa, Putra, Roh Kudus. Kristus. Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Amin. Lagu komuni, jadikan hatiku istana cintamu. Karena aku tahu cinta. Biarkan
Kami ini adalah garam dan terang dunia. Marilah berdoa untuk penutup. Tuhan Allah yang kekal dan kuasa, anugerah keselamatan telah kami terima melalui tubuh Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon di hari yang bahagia bagi hamba-Mu, Ibu Bernadette ini, kiranya Engkau anugerahkan kepada dia kekuatan rahmat pada saat dimana beliau dalam kesepian juga kelemahannya. Anugerahkanlah kepadanya kegembiraan batin agar senantiasa menerima Putra-Mu Yesus Kristus dalam keadaan apapun juga. Terlebih ketika bersama dan berkumpul bertemu dengan sanak keluarga, anak cucu yang bersamanya saat ini, kiranya juga anugerah keselamatan Engkau anugerahkan kepada kami masing-masing dalam keluarga kami, serta anugerah kesehatan jiwa dan raga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Kita sekalian dimiliki berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian presentasi syukur untuk hari ulang tahun Mama nenek kita, Ibu Bernadette Mikael Mudat ini sudah selesai. Syukur kepada rezeki kita diputus. Amin. Lagu penutup, terimalah ucapan syukurku. Terima kasih Pastor Ino yang sore ini telah mempersembahkan bisa syukur atas ulang tahun ibu kami, Ibu Bernadette. Kita bersukaria pada sore ini dan kita terima santapan Tuhan yang semoga santapan Tuhan ini menguatkan jiwa dan raga kita. Kami percaya siang ini, sore ini kita semua dikuatkan. Dan selanjutnya kita akan menyantap satu kali malam. Kami mohon adik kami untuk memimpin doa makan. Sebelumnya, terima kasih untuk Pastor Innocentius Yalim OFMK yang telah memimpin misa
syukur ulang tahun mama kami, Ibu Bernadita Michael Morep yang ke-76. Dan juga kepada seluruh sanak keluarga yang sudah hadir di sini. Tadi kita sudah menerima santapan rohani. Marilah kita berdiri, kita untuk berdoa kepada Tuhan untuk kita menerima santapan jasmani. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa bertata dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih dan anugerah-Mu sangat besar kepada kami, terutama kepada mama kami yang saat ini sudah berusia 76 tahun. Engkau berkati dia Bapa agar menjadi garam dan terang dunia bagi anak-anaknya dan menjadi panutan bagi kami agar kami bisa menuntut lebih jauh kehidupan ini di masa yang akan datang. Engkau berkati juga agar mama diberikan kesehatan, Engkau pulihkan dari segala sakit penyakit yang dia derita sehingga dia bisa sehat kembali seperti sedia kala. Saat ini telah tersedia makanan yang telah disediakan oleh rumah ini. Engkau suci kuduskanlah makanan ini agar menjadi kekuatan bagi jiwa dan raga kami. Dan tak lupa Engkau berkati kepada fakir miskin di luar sana yang tidak mampu makan seperti kami pada sore hari ini, dan Engkau mampukan mereka agar mereka mampu makan seperti kami pada sore hari ini. Semua doa ini kami sampaikan melalui perantara Kristus Tuhan dan kami, perantara kami hidup dan berkuasa sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum makan malam kita akan potong tumpeng. Setelah potong tumpeng kita foto bersama kali ya. Nanti kalau udah makan itu sudah seliweran kemana-mana. Jadi boleh yang di belakang boleh merapat, kita sama-sama kita potong tumpeng sambil kita menyanyikan. Yang di sana boleh mau merapat ke sini. Jadi kita ngumpul bersama. Ayo mari. Nanti boleh ngumpul. Ayo adik-adik mama, warga besar sawah, warga besar Muret. Yuk kita gabung. Yuk kita gabung sama-sama. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya setahun liat, setahun. Boleh ke depan, mendampingi mama bersama-sama dengan pastor ya. Oke, kita kasih buat pastor mungkin.
sini ya, 1, 2, 3, buncis. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Lampunya boleh matiin nggak? Lilinnya, biar nggak ngeblur. Oke. Nah sini ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah sini. Yuk, yang di belakang boleh, yuk. Ayo. Yuk, berdiri sini. Sama-sama yuk. Marcelo. Yuk. Marcelo. Ica. Nggak kelihatan ini, nggak kelihatan. Mana nih? Oke, 1, 2, 3 pakai handphone. Bahaya ini. 1, 2, 3, cheese, buncis. Video. Selamat ulang tahun. Ulang ya. Ulang. Selamat ulang tahun Ibu Bernadetta. Ibu Bernadetta atau apa ya? Piang. Selamat ulang tahun Piang Bernadetta. Tuhan Yesus memberkati dah ya. Saya hitung ya. 1 komando. 1, 2, 3. Ulang. Selamat ulang tahun Piang Bernadetta ke-76. Oke, udah, yuk. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah fotonya. Sudah. Mau lagi kok nggak mau. Sekali lagi nggak ya, bebas. Sebebas-bebasnya. Oke, 1, 2, 3. Cheese. 1, 2, 3 buncis. Oke. Oke. Satu kali lagi. Ini permintaan request. 1 kali lagi buncis. Bipang. Oke.
Gue mah nggak ke dalam. Ini kan mana? Kalau ngurus dia punya produsen. Kemarin kan mana boleh diambil nih? Mana bisa diambil? Bagi-bagi kan nih. Kak.
belum mau, Mak Tua.
gitu kan. Hari kita model. Malah. Oh iya ya. Kapan nih? Lagi panjang ya? Lagi gendong. Berdiri, berdiri. Itu pencitraan aja. Cukup mau ditambah lagi ada kue. makanan? Oh iya. Makanan aku bungkusin sebentar ya, boleh? Sebentar boleh deh? Boleh? Masih pada makan. Masih. Boleh ya? Aku bungkusin sebentar ya? Boleh. Bungkus motor. Ini oh, kertas ya. Ya papa tuh makin takut kayak saya. Saya bilang jangan bilang buncis, turut buncit. Itu otomatis orang ketawa kan, bukan senyum. Betul. Jadi inspirasi pastor. Nanti saya suapin ya. Kamu tahan perutnya buncit gitu ya. Ini masih belum banyak datang gini. Kalau datang semua yang hebatnya kan gini, menantu kan masing-masing punya keluarga besar juga. Nah itu gitu yang masalah. Saya itu paling tahu persis keluarga Pak Saikun. Ya. Wah itu sih. Dari dulu saya tahun 2001 saya tuh sama keluarga Bapak. Kalau kumpul, waduh. Keluarga masing-masing lah. Cabang. Masing-masing cabang ada keluarga besarnya lagi. Nah, jadi kalau di satu Pak itu dari umur ya? Dari masih ya? Dokter itu ya dokter. Lumayan kita Pak ya. Gendong pasar itu kan? Menang pasar mau? Ada gendong pasar. Hei, dinakal.
Kenapa sama? Kenapa nak mau? Tidak dong. Kenapa mau? Kenapa nak mau? Aktif nih. Ya maksud lah bocor. Soalnya makan di makan jauh. Ya. Komadri. Dedi.
di Ya, ada bang ini yang katanya kan katanya kembali. Kakak tuh